Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Terima kasih yang sudah pencet video ini. Setelah desas-desus yang beredar di media tentang nasib dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dalam kasus Harun Masiku, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP ini sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Gimana guys? Politis atau memang sudah seharusnya seperti itu? Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DTI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah penetapan tersangka oleh KPK terhadap sekjennya, PDI Perjuangan melakukan konferensi persnya terhadap permasalahan tersebut dan memberikan pandangannya. Banteng merah sepertinya siaga satu guys. Siap-siap dengan keadaan politik yang berputar terhadap kondisi politik pada partai tersebut. Beginilah deril politik di negeri kita. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sayembara yang dilakukan Ara mendadak viral di media sosial. Ara mengatakan, Harun Masiku itu siapa sih? Kok bertahun-tahun gak tertangkap? Ara pun berjanji memberikan bonus 8 miliar bagi siapa saja yang berhasil menangkap Harun Masiku dari uang pribadinya. Dan Ara juga mengatakan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini, termasuk Bapak ya. Untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku itu siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Wih, cair. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya,
dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya. Kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Sepertinya bakal semakin seru dan menarik menyaksikan permainan politik di negeri kita. Saling adu siasat dan strategi untuk bertahan dalam kekuasaan politik. Namun pada akhirnya, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Loh, di mana Harun Masiku? Di semua tempat ada Harun Masiku. Dalam bentuknya yang berbeda-beda, dalam jumlah uang yang berbeda-beda. Tapi nyogok ya nyogok, bikin KTP nyogok, nyari pekerjaan nyogok, mau masuk sekolah nyogok, mau dapatkan pendidikan naik tingkat segala macam di banyak instansi nyogok. Kan sogokan ini semua. Oke. Kenapa nggak ketangkap-tangkap? Ya mana saya tahu. Tanya KPK, tapi apakah Harun Masiku buronan terlama? Tidak. Ada Kirana Kotama dari tahun 2017 yang tidak tertangkap sampai sekarang. Lebih lanjut, politisi dari PDIP ini juga mempertanyakan nuansa politis dari kasus Harun Masiku yang kembali menjadi sorotan. Karena begitu banyak kasus korupsi besar yang lain yang tidak menjadi sorotan, seperti kasus dari Kirana Kotama. Bung Adian pun mempertanyakan soal kasus ini, karena Harun Masiku atau karena dia dari PDIP yang sekarang menjadi oposisi. Kenapa tidak ada sayembara untuk Kirana Kotama? Uangnya lebih besar. Berapa uangnya? Ya, yang jelas lebih besar dari Harun Masiku. Buronannya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Itu, apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa yang lebih lama 3 tahun menjadi buronan sampai hari ini tidak tertangkap? Ada dalam situsnya KPK, Kirana Kotama. Tidak pernah kita persoalkan. Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara 8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Kan itu harus kita jelaskan. Kenapa? Rakyat berpikir kok. Rakyat mengikuti setiap tahap ini kok. Sekarang saya tanya pada teman-teman di sini, kalau kalian jadi Harun Masiku, merasa yakin dialah punya hak konstitusional untuk menjadi anggota DPR. Karena apa? Fatwa MA. Dia ajukan, ditolak. Dia ajukan, ditolak. Lalu datang tawaran. Kalau mau diterima, bayar dong. Bayar nggak? Saya yakin sebagian besar di sini akan bilang, saya bayar.